Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Aida dari UPTD SD Negeri 5 Gedung Tataan sebagai pengamat. Dan Ibu Linda? Perkenalkan, nama saya Linda Isnaini dari SD Negeri 17 Pluit, Pesisir Barat sebagai coach. Dan Pak Dodi? Perkenalkan, nama saya Dodi Santoso dari SMA Negeri 1 Gedung Tataan. Di sini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Baik, kita mulai ya Bu Linda. Ya, Bu. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang, Bu. Sehat Bu Linda? Alhamdulillah sehat. Ibu Aida, apa kabar? Sehat juga Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan pertanyaan sama Ibu ya. Ya, Bu. Pertanyaan pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Dan jangan lupa, sesuai prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Linda, di sini saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang akan Ibu Linda kembangkan pada coaching kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya capai itu merupakan ada kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik Bu Linda. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu Linda. Ya, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Linda dalam proses coaching kali ini? Pada indikator kehadiran penuh, saya akan fokus pada materi, kemudian menatap lawan bicara, juga tidak melakukan hal lain, cuma mencatat hal-hal penting saja, kemudian memperhatikan apa yang disampaikan oleh coaching. Baik Bu Linda, kapan kira-kira akan dilaksanakan acara coaching kita hari ini? Pada saat ini juga kebetulan rekan saya Dodi sudah berkomunikasi dengan saya dan kami akan melaksanakan proses coaching. Baik Bu Linda, untuk acara coaching kita pada hari ini, saya sebagai pengamat, saya mempersilakan Bu Linda sebagai coach untuk ngobrol sama coaching-nya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Linda. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Ibu Linda, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Pak Dodi, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek percakapan kucing dengan Alur Tirta. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya Pak, waktu Bapak komunikasi dengan saya. Ya, Bu. Menurut Bapak ini tujuan kegiatan coaching kita hari ini apa ya Pak? Jadi begini ya Bu, saya itu ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional atau yang dikenal dengan PSE di kelas saya. Dan saya rasa penerapan pembelajaran emosional ini sangat penting untuk
diterapkan ke anak-anak didik saya gitu Ibu. Baik, Bapak. Berarti Bapak ingin menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran KSE ya, Pak, di Iya kelas. Ibu. Iya Jadi Ibu. menurut Bapak, harapan dari kegiatan implementasi KSE-nya apa ya, Pak? Gini Bu, saya ingin tahu cara mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini secara efektif itu pada anak murid saya itu yang seperti apa gitu. Intinya saya ingin menuju yang seperti itu. Terus Jadi kemudian saya ingin menerapkan itu agar proses pembelajaran yang saya ampu itu bisa berjalan dengan efektif gitu. Jadi alasan Bapak ingin menerapkan kegiatan emosional, kegiatan emosional, sosial emosional ini adalah untuk membuat pembelajaran menjadi lebih aktif ya, Pak? Iya, Ibu. Jadi Dan di kegiatan sini, ini seperti apa yang akan diterapkan, Pak? jadi gini Bu, dalam pembelajaran sosial emosional ini ya sangat membantu murid karena di sini murid bisa menumbuhkan karakternya, kemudian murid juga bisa bertahan terhadap permasalahan-permasalahan baik permasalahan pribadi maupun permasalahan yang ada di lingkungannya. Gitu. Bagaimana caranya agar pengimplementasian ini dapat berjalan dengan baik, Pak? Begini Bu, saya ingin mengimplementasikan ataupun menerapkan penerapan sosial emosional yang bisa diterapkan secara efektif pada anak murid saya. Jadi bisa membantu murid saya dalam mengendalikan sosial emosionalnya. Kemudian penerapannya ini tentunya akan saya terapkan di kelas agar anak bisa belajar dengan baik dalam menghadapi permasalahan yang ada pada dirinya. Kemudian anak juga bisa mengontrol dirinya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya dengan teman-temannya serta dapat menghadapi perubahan lingkungan dengan baik. Gitu Ibu. Oke, Pak Dodi, baik sekali. Jadi, Bapak akan menerapkan itu semua atau hanya ada satu kompetensi yang ingin Bapak capai saja? Begini Bu, dalam mengimplementasikan PSE ini kan ada 3 cara ini. Yang Ya, pertama secara eksplisit, kemudian yang kedua mengintegrasikan dengan proses pembelajaran di kelas, kemudian yang ketiga dengan cara iklim budaya yang ada di sekolah, yaitu penerapan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Gitu, Ibu. wah, sungguh baik sekali rencananya Pak Dodi ini. Kalau saya boleh tahu, bagaimana rencana tindak lanjutnya, Pak? Begini Bu ya, jadi dalam penerapannya nanti saya cenderung untuk mengambil cara yang kedua yaitu mengintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas gitu Ibu. Karena integrasi pembelajaran di kelas ini berarti dimasukkan dalam proses pembelajaran ya, dalam proses pembelajaran, kemudian nanti saya masukkan ke dalam RPP saya dan saya praktekkan dalam proses pembelajaran di kelas gitu Ibu.
Menurut Pak Dodi, bagaimana cara membuat RPP dengan memasukkan kompetensi dari PSE, Pak? Kalau menurut saya dalam mengintegrasikan pembelajaran PSE ini ke dalam proses pembelajaran sehari-hari, jadi nanti di situ saya masukkan indikator-indikator dari PSE itu sendiri dalam proses pembelajaran, gitu Ibu. Sungguh luar biasa sekali rencananya Pak Dodi ya. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, insya Allah Ibu. Menurut Bapak, apakah Bapak membutuhkan bantuan dari rekan lain atau rekan sesama guru atau teman sejawat lainnya untuk membantu proses tersebut, Pak? Ada Ibu, kebetulan ada nama guru saya yang sudah pernah mempraktekkan PSE ini, yaitu Ibu Wulan Saputri. Nah, nanti bisa saya ajak kolaborasi dalam proses pembelajaran saat di kelas saya gitu. Oke, berarti sudah ada bantuan dari rekan lainnya ya, Pak. Ya Ibu. Ini kalau menurut Bapak, tindak lanjutnya akan dilaksanakan kapan ini, Pak? Segera mungkin Bu. Jadi karena hari Minggu ini kami sudah berada di kelas itu karena saya mengajar atau mengampu mata pelajaran sejarah. Jadi pada pertemuan minggu berikutnya itu akan langsung saya praktikkan. Jadi kebetulan RPP juga sudah saya siapkan dan saya sudah koordinasi dengan Ibu Ulan untuk saya jadikan kolaborator saya gitu. Oke, Pak Dodi, sudah baik sekali. Jadi ini akan dilaksanakan minggu depan ya, Pak? Iya Ibu, insya Allah. Kalau begitu, kita kapan bisa ketemu lagi ya, Pak? Saya mau tanya-tanya lagi ini, bagaimana tindak lanjutnya. Eh, Nanti setelah saya melakukan proses pembelajaran pengimplementasian PSE ini di kelas Bu, nanti setelah itu nanti saya ingin menemui Ibu, ingin berbincang-bincang mengenai apa sih hasilnya dari ada perubahan apa sih setelah PSE itu diterapkan ke anak-anak. Berarti kan karena minggu depan pelaksanaan kegiatan PSI-nya, berarti minggu selanjutnya kita bisa ketemu lagi ya Pak Dodi ya. Iya Ibu, siap, siap Ibu, siap. Baik Pak Dodi, ini kan kita udah sampai waktunya yang ditentukan untuk kapan kita bisa ketemu lagi dengan kegiatan rencana Bapak, kegiatan implementasi PSI-nya di kelas. Menurut Bapak, dari kegiatan ini apa saja yang sudah Bapak dapatkan? Setelah adanya kegiatan coaching yang Ibu lakukan ini, saya semakin tercerahkan dan kemudian saya juga ingin segera ingin mempraktikkan apa yang ada di angan-angan saya, yaitu untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional ini ke anak didik saya itu. Baik Bapak, saya doakan semua kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajarannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang Pak Dodi inginkan ya Bapak. Amin, amin Ibu, mohon doanya. Dan sekarang saya ingin langsung kembali ke kelas ya Ibu. Ya, terima kasih Pak Dodi. Sampai Terima kasih ketemu atas 2 coachingnya. minggu lagi ya. Ya, Ya, Pak Ibu, Dodi. siap, siap. Baik, Bu Linda. Selamat Ya, siang, Bu Bu. Linda. Selamat siang, Bu. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Dodi ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Iya, Boleh, Bu. Bu Linda? Setelah saya Boleh. amati, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator capaian yang diinginkan sama Bu Linda tadi?
Indikator yang ingin saya sampaikan kan tentang kehadiran penuh. Saya sudah fokus mendengarkan, kemudian mencatat hal-hal penting, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot juga. Saya rasa sudah cukup maksimal, Bu. Ya, benar sekali Bu Linda. Tadi Bu Linda sudah sesuai dengan alur tirta indikatornya. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, menurut saya sebagai pengamat nih, proses coaching tadi Pak Dodi dan Bu Linda itu sudah berjalan baik dan juga sesuai dengan proses alur tirta, dan juga Bu Linda sudah berhasil menggali pertanyaan-pertanyaan dengan Pak Dodi sehingga Pak Dodi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai prinsip coaching ya Bu Linda ya. Nah, Iya. pertanyaan terakhir nih Hmm. ya Bu, sebelum saya tutup, yaitu kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi, Bu? Baik, Bu. Yang ingin saya tingkatkan lagi itu kompetensi membuat pertanyaan berbobot gitu ya, Bu. Ya, bagus sekali, Bu Linda. Sudah cukup, Bu Linda? Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu Aida. Baik, demikian proses observasi coaching pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.